Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gede Putra Atniana selaku fasilitator saya. Yang saya hormati Ibu Happy Ika Melvina selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya yaitu Bu Ana Riziani. Nah, pada tahapan rangkaian supervisi akademik kali ini, saya akan melakukan tahapan yang pertama, yaitu tahapan pra-observasi. Tahapan pra-observasi ini adalah tahapan untuk melihat sejauh mana persiapan dari rekan saya sebelum melakukan supervisi akademik atau observasi di kelas. Berikut ini adalah kegiatan pra-observasi yang saya lakukan. Selamat siang Bu Ana. Selamat siang Bu Deni. Gimana kabarnya Bu Ana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu Ana lagi sibuk tidak? Alhamdulillah enggak, karena memang ini jam istirahat ya Bu Deni ya, jadi kosong free. Baik. Kalau begitu boleh saya meminta waktu Bu Ana sebentar? Silakan. Oke, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu Ana, boleh ya? Nah, gini Bu Ana, terkait dengan rencana yang sudah kita bicarakan sebelumnya, yaitu tentang supervisi akademik nih Bu Ana. Jadi rencananya saya kan akan masuk atau mengobservasi kelas pembelajaran Bu Ana tuh. Nah, tahapannya itu kan ada pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, kali ini kita mau melaksanakan kegiatan atau percakapan pra-observasi nih Bu Ana. Nah, kegiatan pra-observasi ini adalah kegiatan awal di mana kita berbincang, melakukan percakapan terkait dengan persiapan apa yang sudah Bu Ana lakukan atau Bu Ana rencanakan. Nah, supervisi akademik sendiri Bu Ana nanti tujuannya adalah untuk bisa mengembangkan kompetensi Bu Ana sendiri nih terkait dengan pembelajaran atau terkait dengan keterampilan mengajar. Baik Bu Ana, dari obrolan kita nih kira-kira apa yang Bu Ana harapkan? Ya Bu Deni, yang diharapkan ya terkait adanya observasi ini ya, tentu kita akan membagi pengalaman ya, bertukar pikiran, sharing ya. Mungkin proses kegiatan belajar mengajar saya mungkin ada kekurangannya ya, juga sebaliknya Bu Deni juga, jadi kita saling ya berbagi pengalaman ya untuk meningkatkan ya cara kegiatan belajar mengajar kita secara maksimal. Baik Bu Ana, berarti yang saya tangkap kita nih bertemu sekarang percakapannya untuk sharing ya Bu Ana ya, untuk tukar pikiran, untuk tukar pendapat, tukar pengalaman Bu Ana tentang proses pembelajaran ya. Baik. Nah, kalau begitu nih, mudah-mudahan dari percakapan kita nih Bu Ana, dari kegiatan supervisi akademik ini Bu Ana nantinya tidak terbebani, mudah-mudahan ya Bu Ana. Mudah-mudahan, amin. Baik, untuk kalau boleh tahu nih Bu Ana, untuk kegiatan observasi yang nanti Bu Ana akan lakukan, materi apa yang akan Bu Ana sampaikan? Ya, saya kan mengajar mapel ya, mata pelajaran sosiologi ya Bu Deni ya. Nanti saat observasi di kelas ya saya akan menyampaikan materi ya, itu materi tentang lembaga sosial gitu. Tentang materi lembaga sosial. Ya, jadi pengertiannya, jenis-jenis lembaga sosialnya, dan fungsi lembaga sosial. Oh gitu Bu. Oke, berarti materi sosiologi tentang lembaga-lembaga sosial ya Bu. Nah, kalau tujuan pembelajarannya nih, kira-kira Bu Ana merumuskan nanti tujuan pembelajarannya seperti apa Bu Ana? Ya, kalau untuk tujuan pembelajarannya memang sudah jelas ya di materi itu tentang lembaga-lembaga sosial. Ya, jadi di sini siswa dapat ya menjelaskan peran-peran apa lembaga-lembaga sosial ya, lembaga sosial demi menciptakan ya ketertiban sosial ya di masyarakat, dan ya kita juga menyajikannya ya, menyajikan bagaimana peran lembaga sosial di masyarakat
ya untuk menciptakan keterlibatan sosial ya dengan benar gitu ya. Baik, berarti tujuan pembelajarannya sudah mencakup tentang pengetahuannya masuk ya Bu, Pengetahuan ya. keterampilannya juga ada ya Bu, Ada. apalagi sikapnya ya Bu ya, itu juga sudah masuk. Baik Bu Ana. Nah, untuk tujuan pembelajaran, nah terkait tadi materi yang sudah Ibu jelaskan, nah tentunya ada persiapan dong Bu Ana, rencana Bu Ana nanti untuk masuk ke kelas, ketika observasi. Nah, saya ingin bertanya nih Bu Ana nih, sudah sejauh mana sih Bu Ana persiapan Bu Ana sampai hari ini untuk observasi kelas? Kalau untuk observasi kelas ya persiapannya memang belum rampung ya Bu Deni ya. Ya. Persiapannya memang harus ada modul pembelajaran ya, modul pembelajaran, media-media pembelajarannya ya, terus LKM, lembar kerja murid ya, dan alat evaluasinya seperti apa Gitu, baik Ibu. Berarti perencanaannya sudah lengkap sekali ya Bu, dari perangkat pembelajarannya itu juga sudah. Oke, kalau terkait pembelajaran sosiologi nih Bu, yang Ibu alami sendiri, yang Ibu rasakan sendiri, kira-kira pembelajaran sosiologi itu ada kesulitan yang tersendiri nggak sih menurut Bu Ana? Kalau kesulitannya ya memang ya ini kayak cerita nih ya. Jadi kan memang tahun ajaran baru ini ya 2022-2023 ini saya mengajar alhamdulillah linear sama kuliah saya kuliah saya satu pendidikan sosiologi ya. Jadi kebelakangan memang saya ngajar itu 5 tahun belakangan itu memang mengajar tidak sesuai linear ya. Jadi saya ya lebih belajar terus menerus ya agar makin meningkat dalam ya, penguasaan materi juga ya dan lain-lain ya. Menyikapi itu ya kesulitannya pada siswa ya. Ada Berbeda-beda ya karena kemampuan siswa kan beda-beda, ada yang tangkap siswa, ada yang mudah, ada yang sulit ya kan. Terus mungkin nanti ada minat dan gaya belajar siswa itu ya Bu Dini ya. Dan fokus siswa nih kesiapannya. Kadang kan fokus siswa belum sepenuhnya menerima pembelajaran ya Bu Dini ya. Seperti itu. Baik, berarti sebelumnya nih kalau boleh tahu Bu Ana mengajar mata pelajaran apa sebelum ke pembelajaran sosiologi? Saya pernah sejarah, pernah Sejarah, seni budaya, budaya pernah juga. kewirausahaan. Wow, lengkap sekali ya Bu Ana, semuanya sudah dimakan ya sama Bu Ana untuk pembelajarannya. Nah, tadi yang saya tangkap juga dari Bu Ana kesulitannya adalah ketika penyampaian materi ya Bu Ana kepada murid ya, karena kemampuan muridnya berbeda-beda. Oke, katanya. Terus minatnya juga beda ya Bu? Beda. Terkait dengan minat dan gaya belajar ya Bu. Gaya belajarnya memang yang seperti apa yang sudah Bu Ana identifikasi nih untuk di kelas Bu Ana? Kalau gaya belajar kan masuk ke strategi pembelajaran ya. Jadi saya menggunakan ya mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Oke, sebentar Bu Ana. Mengakomodir kebutuhan belajar siswa tadi ya, terkait dengan gaya belajar, berarti mungkin gaya belajar Bu Ana tadi ada yang aneh-aneh gitu Bu Ana? Gaya belajarnya? Kalau yang aneh-aneh ya, tidak, mungkin tidak ada ya. Gitu, masih ya, positif ya? iya, ya mungkin gaya belajar misalkan cara Mungkin ada yang berupa ya visual, auditori, ya sama kinestetik. Oh, Ya, baik. seperti itu Bu Dini. Oke, berarti gaya belajar tadi udah bervariasi. Terus untuk fokus juga ternyata belum sepenuhnya ya tadi ya Bu Ana bilang ya. Fokus Oke. anak, fokus murid. Nah, dari semua itu yang sudah tadi Bu Ana paparkan, Bu Ana ceritakan, nah pastinya ada dong strategi pembelajaran nih yang nantinya akan Bu Ana terapkan. Nah, kalau boleh Bu, kira-kira
saya minta penjelasan nih. Kira-kira pembelajaran atau strategi yang nanti Bu Ana terapkan itu seperti apa Bu? Bisa diceritakan secara singkat? Iya, kalau strategi pembelajaran nanti saya akan ya mengakomodir kebutuhan siswa, ya kebutuhan belajar murid ya. Di sini saat di kelas ya ada penugasan secara berkelompok, ya secara berkelompok, terus ada ya ada menyiapkan LKM-nya, lembar kerja murid, dan kita ya diminta untuk memberi sebagai dari terus gaya belajar ya, minat belajar. Jadi kelompok itu ya sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa ya, nanti akan diarahkan ke produk yang nanti selesai kita penugasan anak seperti itu. Oh gitu, berarti itu untuk keberagaman tadi ya Bu ya. Berarti itu sudah terkait, berarti Bu Ana nantinya sepertinya nih yang saya lihat akan memunculkan pembelajaran tadi itu berdiferensiasi ya Bu. Berdiferensiasi. Nah kalau untuk yang tadi fokus pembelajarannya berarti apa Bu? Pakai strategi apa? Pakai PSE ya, pembelajaran sosial emosional. Oke, berarti strategi 2 itu mau dijadikan integrasi yang baik gitu ya Bu ya. Oke. Nah, kalau yang tadi Bu berkaitan dengan berdiferensiasi pembelajarannya, nah kan ada 3 ya Bu ya, yang kita sudah pernah bahas juga sebelumnya. Diferensiasi ada konten, ada proses sama produk. Nah, kalau di pembelajaran Bu Ana, kira-kira berdiferensiasinya yang seperti apa nih Bu Ana? Iya, kalau diferensiasinya kan ada yang pertama itu konten ya. Mungkin nanti ada kontennya itu ada gambar ya dan video mungkin begini ya, ada 2 itu nanti boleh disampaikan ya, diterapkan. Untuk prosesnya ya nanti ada misalnya membuat kelompok itu tadi yang sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa. Misalnya minatnya itu yang seperti apa Bu Ana? Yang tadi yang misalnya anak suka gambar. Suka berarti yang gaya belajarnya yang kayak gitu ya Bu. Berarti ada yang suka menggambar, iya, ada yang audio, ada yang suka berbicara gitu ya. Ada yang suka lagi mungkin bermain peran ya. Gitu. Bisa yang kinestetiknya gitu. Baik, berarti berdiferensiasi udah itu toh. Terus kalau produknya Bu, kalau prosesnya kan sudah yang tadi itu ya. Dan kalau proses satu lagi Bu Deni atau memunculkan pertanyaan jadi nanti memunculkan pertanyaan mungkin dari murid gitu ya. Yang terakhir itu produk ya, produknya itu sesuai dengan yang tadi minatnya nanti diarahkan ya. Misalnya kalau yang menulis misalnya membuat resume. Produknya nanti yang tadi dihasilkan atau dikumpulkan. Kalau menggambar itu misalnya membuat mapping. Bisa menggambar dengan main mapping nih katanya. Terus misalnya bercerita. Ada yang bercerita mungkin ya Bu. Iya, misalnya dia membuat mini vlog. Ya, misalkan nanti setelah ini. Ya, misalnya suka acting. Ya, ada juga mungkin bakatnya atau ada anak yang misalkan eskul sanggar, ya silakan dia bermain peran seperti itu. Kalau yang misalnya yang hobi nyanyi atau eskul paduan suara bisa dijadikan lagu atau puisi, silakan. Pasti nanti beragam sekali ya Bu ya hasil produknya ya dari murid-murid Bu Ana. Keren sekali. Nah, kalau untuk yang tadi Bu, yang kalau PSE terkait sosial emosional, nah kira-kira nanti bisa Ibu terapkan di RPP-nya atau di nanti pas praktek pembelajarannya di bagian mana Bu kira-kira? Kalau di bagiannya kan ada di KSE-nya ya.
PSE kesadaran dirinya. Oke. Ya itu kan misalkan ada memimpin doa, misalkan itu kan awal-awal Awal, tuh ya, awal-awal. Terus adanya misalnya nanti ada relaksasi. Oh ya, gitu, itu untuk kesadaran ya, kesadaran dirinya. Terus ada ice breaking ya, ice breaking. ya, Oh gitu, kayak games gitu ya Bu, boleh. Oke. Itu untuk kesadaran diri dirinya. sudah mau mulai terlihat ya Bu, Iya. memunculkan di murid Bu Ana gitu. Terus mungkin Nanti, ada lagi Bu? Iya, nanti ada misalnya di bagian kesadaran sosialnya. Ya nanti saya akan menanyakan keadaan siswa bagaimana saat hari itu. Ya. Jadi nanti Bu menanyakan kabar itu ya sebagai bentuk kesadaran sosial anak. Mungkin ada lagi Bu Ana? Kadang kan anak ya kalau sudah menanyakan kabar, kadang kan perasaannya ya Oh iya. ngaruh tuh. Jadi kita harus mengetahui perasaan anak saat itu. Ya baik saat awal pembelajaran sampai akhir. Oh itu nanti akan Bu Ana terapkan. Jadi di awal sama di akhir. Ya. Kalau nanti kan ada keterampilan ya di dalam mengajar atau kegiatan belajarnya itu di kelas. Kita ada ya bekerja kelompok ya. Oh iya. Kelompok. Pakai metode diskusi kelompok berarti Bu Ana nanti ya. Oke. Berarti untuk PSE-nya juga sudah direncanakan strateginya seperti apa ya Bu Ana. Nah, sudah baik sekali, berarti akan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi sama pembelajaran sosial emosional atau PSE ya dalam pembelajaran Bu Ana nanti ya. Nah, kira-kira bentuk bantuan Bu Ana nih kepada murid-murid Bu Ana terkait pembelajaran tadi tuh ada diferensiasi, ada PSE, itu nanti seperti apa Bu Ana? Iya, nanti saya akan ya mengawasi Bu Deni di kelas juga, ya mengontrol, ya berkeliling setiap kelompok nanti saya kontrol ya, tanyakan apa. Ya, setelah itu ya akan mengarahkan bagaimana tentang tugasnya ya, atau penugasan dan memfasilitasi anak lah intinya. Oke, berarti itu bantuan yang nanti akan Bu Ana berikan ya. Nah, dari strategi tadi yang Bu Ana sudah sampaikan kan lengkap sekali nih Bu Ana, luar biasa. Nah, kira-kira masih ada yang kurang nggak Bu Ana? Kalau kurang ya nanti ya di bagian mananya Bu Ana kira-kira yang masih perlu ditambahkan? Tapi kalau untuk yang kayak perangkatnya gitu Bu Ana sudah ready? Ya memang masih proses ya Bu Dini ya. Nanti setelah ini nanti saya. Oke, nah kan masih proses nih kata Bu Ana tentang perangkat pembelajarannya nih. Kira-kira Bu Ana butuh bantuan siapa untuk bisa menyelesaikan melengkapi perangkat pembelajaran tersebut? Ya saya kan MGP ya, punya MGP sosiologi, rekan saya ada Bu Indah ya. Tapi nanti jika Bu Indah tidak ada waktu kosong ya atau berhalangan, saya minta bantuan Bu Deni untuk bantu saya ya. Baik, insya Allah Bu Ana nanti apapun masa kesulitan atau Bu Ana butuh bantuan apapun, insya Allah mudah-mudahan saya bisa membantu ya Bu Ana. Jadi jangan sungkan-sungkan Bu Ana untuk cerita. Baik Bu Ana. Nah, untuk tadi ya Bu Ana terkait dengan tadi kan Bu Ana bilang yang masih perlu dipersiapkan adalah tentang pengembangan diri Bu Ana nih. Nah, kira-kira dari kegiatan kita nih nanti sampai selesai, pengembangan apa sih yang mau Bu Ana tingkatkan? Ya kalau tentang pengembangan ya, pengembangan lingkungan belajar ya, harus yang lebih kondusif lagi ya, kondusif. Pembelajarannya yang lebih efektif lagi, efektif dan dia sampai kegiatan belajar mengajarnya. Terus membimbing
proses KBM secara lebih efektif gitu. Ya, terus dilakukan ya ada asesmen, Oh, ada asesmen postesnya, sama postesnya ya. Oke, berarti Terus ada apalagi, Bu? refleksinya. Oh iya, jadi asesmen jadi, dan refleksi ya. Oke, baik. Berarti itu yang mau dikembangkan ya, Bu Ana. Jadi ada 3 ya tadi terkait dengan lingkungan. Gimana caranya biar siswanya senang ya, Bu? Senang. Nyaman gitu ya Nyaman. belajar. Terus Ya. terkait KBM tadi ya, Bu Ana, ya mau KBM yang efektif dan kondusif. Oke, yang terakhir tadi kalau tidak salah tentang asesmen ya, Bu Ya, Ana. asesmen Asesmen dan dengan refleksi. Oke, baik. Nah, kalau dari kompetensi tadi Bu Ana yang mau dikembangkan, nah kira-kira strategi apa nih dari Bu Ana sendiri gitu untuk bisa mencapai kompetensi tersebut? Strateginya ya memang yang mempersiapkan ya modul pembelajaran yang jauh lebih baik. Oke. Ya, media-media pembelajarannya ya seperti itu Bu Deni. Itu berarti dari media dan model pembelajarannya Pembelajarannya ditingkatkan ya, divariasikan ya. Oke, baik Bu Ana. Nah, dari strategi tadi yang sudah Bu Ana munculkan, berarti kan terkait lagi-lagi ujungnya ke pembelajaran berdiferensiasi dengan PSE ya, Bu, pembelajaran sosial emosional. Oke. Nah, kegiatan ini kan nanti terkait dengan kompetensi Bu Ana nih. Kalau misalkan saya boleh bertanya ke Bu Ana, kira-kira kompetensi yang nanti ini nih yang ingin Bu Ana tingkatkan kalau diubah dalam bentuk skala, Bu Ana mau meningkatkannya dari skala berapa menjadi berapa? Iya, kalau skala ya, kalau mengenai skala mungkin 7 Buden ya, dari 7. yang 7 yang mungkin ke 9 misalnya. 7 ke 9. Mau 7 ke 9 berarti strateginya yang seperti apa nih Bu, yang lebih dekatnya? Strategi pembelajarannya yang ada diferensi. Oh gitu, jadi yang ada diferensi sama PSE tadi berarti akan dilatih terus? Iya, latih terus. Oke, sip Bu Ana, bagus sekali untuk rencana-rencananya. Insya Allah bisa terrealisasi ya Bu Ana ya. Nah, kira-kira kapan nih Bu Ana siap untuk kita melakukan kegiatan observasi? Ya, insya Allah saya siap besok Bu Deni. Oh besok, udah siap nih langsung nih. Oke Bu Ana, berarti kita sudah tercapai tujuannya Bu Ana ya. Tadi kita sudah berbincang-bincang terkait dengan persiapan Bu Ana. Mudah-mudahan bisa selesai Bu Ana tepat waktu, bisa tercapai apa yang jadi tujuan Bu Ana. Dan semoga nanti rencana observasi kan besok nih Bu Ana, semoga tidak ada hambatan ya Bu Ana, lancar dan siswanya pun senang ya Bu Ana di pembelajarannya. Nah, kalau Bu Ana sendiri memang harapan untuk siswanya itu seperti apa Bu Ana nanti untuk di pembelajaran sosiologi? Harapannya ya memang untuk memahami materi yang disampaikan ya. Terus memang nanti ya ada tujuannya kan memang lagi-lagi ya, tujuan belajar itu kan tadi murid dapat ya menjelaskan tentang lembaga sosial di dalam masyarakat, aktivitas dalam masyarakat. Berarti ya implementasinya mungkin di masyarakat lebih teratur lagi, bukan hanya di masyarakat di lingkungan rumah aja ya, tetapi di lingkungan sekolah ya kita harus terapkan. Apalagi kan jenis lembaga sosial salah satunya ada lembaga pendidikan gitu. Jadi nanti arahnya mau ke sana ya Bu. Semoga murid-murid Ibu bisa ya nanti sampai ke tujuan kuliah yang Bu Ana harapkan. Baik Bu Ana,
Berarti nanti kita ketemu lagi di kegiatan observasi ya Bu Ana. Sehat-sehat selalu Iya, Bu Ana. amin. Ini juga. Baik. Nah, berakhir sudah kegiatan pra-observasi kali ini bersama dengan rekan saya Bu Ana Riziani. Kita akan bertemu di kegiatan observasi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Sekarang silakan untuk ketua kelas untuk mempersiapkan. Silakan ketua kelas memimpin doa. Mari kawan-kawan sebelum belajar, alhamdulillah mereka kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar semuanya? Sebelum kita melakukan pembelajaran ya itu akan mengecek kehadiran kalian ya untuk khususnya kelas 10-6 ya. Aisyah, Alintoni, Almira, Aluna, Andika, Ajra, Bakri, Bernala, Dea, Diva, Pandi, Ina, Pinendra, Gali, Eki, Yohanes, Saya Bu. Yosua, Kenia, Keila, Kailen, Manau, Mufida, Hilmi, Nadia, Najma, Nakulo, Naufal, Najwa, Novaliana, Rai, Renali, Riza, Tiara, Siva, Isa, Vini, Zahrania. Alhamdulillah kelas ini hadir semua ya. Berarti alhamdulillah dalam keadaan sehat. Sebelum kita memasuki ya pembahasan tentang lembaga sosial, ya, kita akan melakukan ya sebelumnya ya, tolong ya tolong kalian persiapkan ya hari ini perasaan kalian apa ya itu mau tahu ya tolong ditulis di kertas lembar ya nanti tunjukkan ke ibu ya keadaan kalian keluarkan kertas lembar ya perasaan kalian hari ini kalau dalam keadaan ya mungkin kalian lelah ya ngantuk
Jadi ya semoga selalu senang. Ini apalagi berbunga-bunga ya. Ya sesuai dengan keadaan kalian sendiri hari ini. Ayo, apakah sudah selesai? Lagi senang. Senang. Kenapa? Lelah, lelah. Ngantuk atau ngantuk atau berfungsi atau apa? Capek. Capek. Happy, lagi happy, senang. Ngantuk. Lelah ya. Barisan ini apa? Tenang. Sedikit berat. Indra apa? Yang mana? Yang kuning. Ini. Yang ini. Bukan yang baik sebenarnya. Ini. Pojok, Ini. yang atas senyum, atas senyum. Angkat atas ini. Sebelah Ini. Ini kaget, dapat ya, dapat kejutan. Ini adalah besoknya jalan yang oh jadi deg-degan gitu loh. Ya tadi beberapa ada yang merasa kelelahan ya. Ya, jadi kelelahan karena apa mas biasanya kalian tugas. Ya sedikit ada lelahnya juga ya. Ya tugas menumpuk ya dan besok ada escape. Ya tapi ya kalian ya sebagai siswa dan masih muda ya. Ya jadi harus tetap semangat itu ya. Ya kita lanjut. Ya sebelum kita melakukan ya nanti ya ibu kita akan fokus ya karena kalian tadi ada yang merasa kelelahan kan ya atau sedikit capek mungkin karena tugas atau besok ya mau escape ya jadi berangkatnya harus lebih gelap ya lebih pagi-pagi jadi kalian ya, udah merasa deg-degan ya terlambat ya jadi coba ayo silakan berdiri sejenak ya sebentar berdiri ayo cari posisi yang nyaman kalian di samping silakan karena ada yang belakang ada yang ngantuk tuh wow ya perhatian ini fokus ya nak ya kita melakukan karena kalian ada yang merasa kelelahan jadi biar fokus ya biar semangat ya instruksinya ya kalau pagi ya tepuk tangannya 1 ya. Kalau siang perhatian kalau siang tepuk tangan 2 1 2 kalau malam ya kosong angin ya. Nanti berarti kalau salah kalian berarti tidak fokus ya. Ayo taruh bulan ya kita latihan ya pagi siang malam malam
ini tujuannya untuk ya merelaksasi ya. Mungkin kalian merasa letih, kecapean ya. Ya, jadi fungsinya untuk menegangkan otot-otot ya. Ya, atau ya badan kalian mungkin terasa pegel segala macam ya. Ya. Tolong ya duduk dengan posisi yang nyaman. Ya, tolong ya, jangan membungkuk ya, belakang ya, tegak ya. Udah tegak, jangan jatuh cantik-cantik ya. Silakan matanya dipejamkan, kedua mata ya. Relax ya, relax ya. Kalian tangannya ya ke atas paha kalian ya, biar relax. Tolong yang belakang ya dipejamkan matanya, tangannya relax ya, relax ya. Tarik nafas ya, dibuang melalui ya lubang hidung ya, biar nyaman perasaan kalian, biar tenang ya. Sekali lagi tarik nafas ya, dikeluarkan melalui lubang hidung ya. Ya, tujuannya untuk ya kalian yang merasa lebih nyaman, lebih tenang ya. Mungkin ada ya rasa kelelahan atau pikiran-pikiran yang bersifat yang kurang baik ya. Jadi dengan ada relaksasi ini kalian lebih bersih lagi pikiran kalian ya, lebih positif lagi. Sudah merasa lebih enak? Sudah atau belum? Belum ya. Sekali lagi ya, tarik nafas pelan-pelan ya, keluarkan ya, melalui lubang hidung. Sudah cukup? Ya, silakan buka mata kalian. Apa yang kalian rasakan? Ya, enak gak badan kalian? Ya, lebih terasa ya relax ya. Ya, nggak tegang kan? Ya, dari awal mungkin kalian duduk ya, kalian kan nggak tahu ya posisi badan ternyata lebih membungkuk atau ya tegak posisinya. Kemudian ya, selanjutnya pembelajaran kali ini tujuannya ya, murid dapat menjelaskan peran lembaga sosial dalam menciptakan ketertiban sosial dan menyajikannya secara lisan maupun tulisan terkait peran lembaga sosial dalam menciptakan ketertiban sosial ya, yang benar ya atau tepat. Ini ya tujuan pembelajaran hari ini. Ya, ini ada ya persepsinya dalam lingkungan masyarakat terdapat individu yang tidak terlibat dalam keanggotaan lembaga sosial. Menurutmu pernyataan tersebut benar atau salah? Gimana nak? Terlibat nggak individu yang tidak terlibat dalam keanggotaan lembaga sosial? Benar atau salah? Salah. Jadi lembaga sosial memang ada individunya kan? Kalau tidak ada individu
apabila kelas ini berarti ya sudah mengerti ya lembaga sosial. Untuk kalian lebih mengerti lagi, ada penjelasannya ya, nanti ini ya motivasi ya, kenapa sih kita harus belajar ya, atau harus mengetahui ya, untuk apa sih mempelajari lembaga-lembaga sosial ya, ini ya, mengapa penting mempelajari lembaga-lembaga sosial ya, ada yang tahu? Jadi kenapa penting ya, mempelajari lembaga sosial ini sangat penting. Kenapa? Ya, karena lembaga sosial ini ya, terdapat ya, individu ya, baik kelompok ya maupun organisasi. Ya, kenapa itu? Kalian di sini ya, contohnya teman kalian berarti individu ya, sudah berinteraksi sama teman kalian, namanya ya individu berinteraksi dengan individu ya kan. Jika kamu berinteraksi dengan kelompok ini kan, jadi nyatunya kelompok. Jadi lembaga sosial ini ya berkaitan dengan kalian berhubungan sosial. Itu ya, ada lembaga. Lanjut, ini dia ya pengertian dari lembaga sosial. Ya. Lembaga sosial ya terjemahannya dalam istilah bahasa Inggris sosial yang merujuk pada dua pengertian, yakni sistem sosial dan norma-norma sosial serta bentuk atau ya, organ dari sosial. Ya. Jadi sebelum ada lembaga sosial, ya ada ya, nilai dan sosial, ya nilai dan norma sosial. Ya. Ibu pernah jelaskan kan, nilai itu nilai yang sesuatu yang dianggap benar ya, nilai itu. Kalau norma aturan ya, dalam masyarakat ya, berarti adanya sistem nilai dan norma ya akan membentuk lembaga sosial ya. Ini tokohnya ya menurut Theo Sumarjan ya, dan Sumardi menerjemahkan social institution sebagai lembaga pemasyarakatan. Kata lembaga dianggap tepat karena menunjuk pada suatu bentuk dan juga mengandung pengertian asal tentang kaidah-kaidah sosial. Ya. Kaidah-kaidah ini sama aja dengan norma ya, yang ada di masyarakat. Ya. Lanjut, udah pengertian. Lanjut ini tentang lembaga sosial. Ya. Menurut tokohnya Kontra Jayaningrat, ya, lembaga sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas untuk memenuhi kompleksitas kebutuhan khusus dalam kehidupan manusia. Ya, jadi intinya lembaga sosial ini ya ada sistem tata kelakuan, itu kan norma ya, norma dan hubungan sosial, berarti interaksi sosial ya, di dalam masyarakat, kehidupan masyarakat. Menurut yang kedua ini tokohnya Surjono Sukanto ya, lembaga sosial adalah himpunan dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Ya, sama aja kalau ini ya himpunan atau kumpulan dari norma ya sebagai tingkatan dari kehidupan masyarakat. Ya, intinya sama, berarti ya lembaga sosial itu terdapat ya, nilai dan norma ya, yang ada
masyarakat. Lembaga sosial. Lanjut, kita harus mengetahui fungsi-fungsi ya. Tadi yang pertama pengertian, yang kedua ya, tadi pengertiannya ya menurut tokohnya, lanjut ke fungsinya. Fungsinya itu ya ada dua, manifest, nyata, dan yang kedua itu laten. Ya, kalau fungsi manifest atau nyata itu fungsi lembaga sosial yang disadari dan menjadi harapan banyak orang. Ya, jadi ya ininya aja nyata ya. Kalau nyata itu kan ya secara berarti sadar ya dan menjadi harapan banyak orang. Lanjut, fungsi laten ya, laten fungsi lembaga sosial yang tidak disadari dan bukan menjadi tujuan utama banyak orang. Dengan kata lain, fungsi laten adalah fungsi yang tidak tampak di permukaan dan tidak diharapkan masyarakat tetapi ada. Ya, jadi fungsi ini saling berkaitan ya. Fungsinya yang pertama nyata ya, atau terlihat, yang kedua ya tidak terlihat tapi ternyata ada ya. Dia tidak disadari dan menjadi tujuan utama orang. Ya. Lanjut, ini kita harus, kalian murid ya, harus mengetahui jenis-jenis lembaga sosial juga. Ya. Yang pertama, lembaga keluarga. Ya. Nah, kalian ya misalkan ya contohnya kalian kan mempunyai keluarga ya. Ya, kalian yang murid, kalian mempunyai lembaga keluarga. Terdiri dari apa lembaga keluarga? Itu lembaga keluarga ya. Lembaga keluarga itu ada lembaga inti ya. Kalau inti ayah, ibu, anak, udah. Dan lembaga pelengkapnya itu ya masuk ke kakek nenek ya, pelengkapnya atau saudara-saudara ya, keluarga besar. Lanjut, yang kedua itu lembaga agama ya. Lembaga agama, ada yang tahu lembaga agama ya? Ya, itu ada di organisasi ya, lembaga agama ya, atau misalnya kementerian, mungkin ya ada kementerian agama ya. Lanjut, lembaga pendidikan ya. Lembaga pendidikan ya tidak jauh-jauh nak, contohnya saat kalian bersekolah di SMA N2 Tamu Selatan, ini masuk ke lembaga pendidikan ya, berarti ya, lembaga yang diakuin ya atau resmi ya. Karena lembaga itu ya ciri-cirinya ada apa namanya, identitas ya, simbol dari sekolah atau pendidikan gitu ya. Lanjut, lembaga ekonomi ya. Apa lembaga ekonomi ya, ini berkaitan dengan ya jual beli barang dan jasa ya. Lanjut, lembaga politik dan hukum ya, ini sangat penting ya, lembaga politik dan hukum untuk ya melindungi ya masyarakat. Lanjut, lembaga sosial budaya. Ya, kalau lembaga sosial budaya ya berarti di bidang sosial ya, kesejahteraan masyarakat. Budaya berarti kan Indonesia kan mempunyai budaya yang berbeda-beda ya. Ya. Budaya kita dengan semuanya apa? Walaupun berbeda tetapi
Lanjut ya, untuk memperjelas materi hari ini, pembelajaran hari ini ya, kita ada mempunyai video materi ya. Ini sudah di share di grup kelas ya. Kalau yang tidak ini kalian bisa ya membukanya ya dengan ini ya, alamatnya silakan ya. Ya, video materi tentang lembaga sosial ya, yang tadi. Sudah nak, sudah dilihat? Sekarang mari kita berkelompok ya. Kita berkelompok sesuai dengan minat dan gaya belajar kalian ya. Ibu akan bagi ya perhatian ya. Yang pertama kelompok ya menulis. Siapa yang hobi menulis atau minat ya nanti ya. Menulis ya. Menggambar, siapa yang hobi gambar? Gambar ya Dea nanti ya sama teman-temannya. Lanjut ya. Siapa yang minatnya dengan ICT? IT Johannes ya, nanti gabung ke Johannes IT ya. Bermain yang suka acting, yang suka acting ya nanti gabung sama suka acting. Lanjut yang terakhir ada ya yang suka bernyanyi ya atau mungkin berpuisi ya gabung ya. Ayo silakan gabung kelompok. Ya sudah, kalian sudah membuat kelompok? Ya. Sekarang ibu berkeliling ya. Ini kelompok gambar. Kalian ditugaskan ya nanti berkelompok ya dengan menggambar. Ya, menggambar. Dalam bentuk nanti mau yang dihasilkan apa? Map ya. Jadi kalau untuk map kalian nanti kan tadi ada jenis-jenis lembaga sosial ya. Ya nanti tolong digambar ya. Ya sesuai jenis-jenis ya. Pertama itu pengertiannya dahulu ya. Terus menurut para ahli tadi siapa aja. Terus
per kelompok ya. Ya. Kelompok ini kalian kelompok apa? Menulis. Menulis ya. Nanti menulis kan nanti ada hasil yang di produknya ya. Kalian produknya apa? Nanti berkaitan dengan lembaga sosial ya. Ada pengertiannya, ya ada jenis dan ini berarti ya sama kayak ada pendahuluannya ya, pendahuluan, latar belakang, yang bersatu kedua, nanti ada sistematikanya ya. Kalau ini sudah jelas. Untuk kelompok ini kelompok aktif. Untuk aktif nanti produk yang dihasilkannya apa kan? Bermain peran. Bermain peran. Jadi nanti kamu pilih ya bermain perannya di lembaga apa? Mau lembaga sosialnya apa? Keluarga. Oh ya udah keluarga. Berarti ada yang jadi ayah ya. Iya ya. Ayah, ibu ya. Anak ya, kakak. Apa? Ya. Ya. Sudah jelas? Sudah. IT ya, IT. Untuk produknya apa nak? Nanti dihasilkan mau apa? Mikrop ya, mikrop. Nanti berkaitan dengan lembaga sosial ya. Nanti pilihnya lembaga sosial apa? Pendidikan ya, sesederhana ya. Nanti bisa kalian tampilkan mikrofnya. Sudah jelas? Ya, makasih. Lanjut ini kelompok menyanyi ya, menyanyi. Nanti kan ada hasil ya produk yang dihasilkan. Kelompok ini maunya bikin apa ya? Menyanyi berupa lagu. Berarti berkaitan dengan materi lembaga sosial ya. Nanti ada ya tadi ya keluarga, pendidikan ya, atau fokus ke lembaga tertentu silakan. Sudah jelas? Terima kasih. Lanjut ya, karena sudah per kelompok ya. Ini Ibu kasih LKM-nya ya, lembar kerja murid ya, sesuai kelompok. Dibuka ya lembar kerja muridnya LKM ya. Di situ sesuai dengan ya lembaga sosial tertentu ya. Contohnya ya ibu ini nggak ada LKM tentang keluarga. Nah, ini ya, nanti kan kelompok ini ya produknya tentang bermain peran ya. Jadi dulu LKM-nya ya, lembaga kerja
Nah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Deni Pangestuti akan melakukan percakapan pasca observasi sebagai rangkaian terakhir dari tahapan atau dari praktik coaching supervisi akademik kepada rekan saya, yaitu Bu Ana Riziani. Nah, kegiatan observasi yang sudah kami lakukan yaitu di kelas 10-6 bertempat di SMA Negeri 2 Tambun Selatan. Berikut ini adalah percakapan yang kami lakukan pasca observasi. Ya. Selamat siang Bu Ana. Selamat siang Bu Deni. Oke. Bu Ana sibuk nggak? Alhamdulillah enggak Bu Deni. Nggak sibuk. Oke, boleh minta waktunya Bu Ana? Ya silakan Bu Deni. Oke, seperti biasa kita ngobrol santai saja ya Bu Ana ya. Sudah makan Bu Ana? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Oke Bu Ana, tadi siang barusan sih ya kita sudah melakukan kegiatan observasi ya Bu Ana. Saya sudah melihat proses pembelajaran Bu Ana tadi di kelas sebagai tindak lanjut dari percakapan pra-observasi kita kemarin. Nah, saya mau tanya dulu nih, perasaan Bu Ana gimana setelah melakukan kegiatan observasi di kelas? Alhamdulillah ya, perasaan saya lega ya Bu Deni ya. Sudah selesai, maksudnya pembelajaran untuk ya observasi kelas di sini ya, dan berguna sekali ya Bu Deni ya untuk memberikan motivasi saya ya, pengalaman saya juga nanti ke depannya atau selanjutnya untuk pembelajaran berikutnya. Gitu, alhamdulillah, baik Bu Ana. Nah, kita langsung masuk ke tujuan pembelajaran nih Bu Ana. Sebelumnya kan Bu Ana sudah memetakan, sudah menentukan materi apa yang akan Bu Ana pilih nih untuk kegiatan observasi. Nah, tujuan pembelajarannya pun sudah Bu Ana susun tentunya. Nah, kira-kira tujuan pembelajarannya itu sudah tercapai atau belum Bu Ana? Ya, makasih Bu Deni ya. Kalau tujuan pembelajarannya memang sudah terlihat ya, atau sudah cukup diterapkan tadi di kelas ya. Tadi tujuan pembelajarannya sudah ada juga tulisannya ya di PPT ya, PowerPoint ya. Jadi memang tujuan pembelajarannya murid dapat menjelaskan peran lembaga-lembaga sosial ya demi keteraturan ya ketertiban sosial ya, dan menyajikan secara tulisan maupun lisan ya terkait lembaga sosial ya demi ketertiban sosial secara benar, seperti itu Bu Deni. Berarti tujuan pembelajarannya kira-kira tercapai tidak Bu Ana? Ya, alhamdulillah terlaksana ya, tersampaikan kepada murid ya. Oke, baik Bu Ana. Berikutnya saya sedikit ingin tahu nih tentang strategi pembelajaran Bu Ana. Tadi penerapannya seperti apa Bu Ana? Terkait strategi pembelajaran ya, tadi memang sebelum dilakukan observasi pagi Bu Deni menyempatkan diri ya, menyempatkan untuk memeriksa modul pembelajaran ya, media pembelajarannya, terus alat evaluasinya itu Bu Deni ya. Kalau mengenai strategi pembelajarannya ya, saya menggunakan metode ya, model pembelajaran ekspositori ya, Ekspositori ya. gitu ya Bu. Oke. Jadi memang tidak ceramah penuh Bu Deni ya, jadi ada baik. tanya jawab ya, ada umpan balik. Oke, berarti itu untuk metodenya ekspositori itu sudah diterapkan ya Bu Ana ya. Lantas untuk strategi pembelajarannya, kan kemarin Bu Ana sudah membahas ada 2 nih. Oke, kira-kira gimana itu penerapannya Bu Ana? Yang pembelajaran berdiferensiasi ya, katanya Bu Ana memilih untuk mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, itu gimana Bu Ana penerapannya? Kalau terkait pembelajaran diferensiasi ya, memang ada 3 ya Bu Deni ya, tentang konten Ya. proses dan produk ya. Kalau konten tadi sudah ada di PowerPoint ya, berupa gambar lembaga sosialnya ya, jenis-jenis lembaga sosial,
dan ada videonya tadi ya, walaupun tadi ya secara mandiri si murid ya dengan menggunakan alat komunikasi masing-masing, tapi mereka begitu menyenangkan melihat videonya, sangat menarik tuh. Terkait prosesnya yang kedua itu ya tadi sudah ada dia persepsi ya, sudah ada pertanyaan pematik ya, udah muncul ya, muncul pertanyaannya. Terus yang kedua itu lanjut pembentukan kelompok. Pembentukan kelompok itu sesuai minat dan gaya belajar murid. Itu sudah prosesnya. Yang ketiga itu produknya. Produknya itu setelah menemukan ya atau gaya minat dan gaya murid ya, belajar murid, produknya. Jadi tadi ada 5 kelompok Bu Deni. Oh gitu, pembagiannya 5 ya, kelompok. Oke. Kelompok apa saja tuh Bu Ana? Yang suka acting, Oke. dia membuat peran ya, bermain peran. bermain peran. Lanjut yang kedua itu ada yang suka menulis. Oke. Ya, menulis itu karya ilmiah, produknya nanti produk yang dihasilkan. Terus yang ketiga itu ada yang menyanyi. Nah, menyanyi itu yang suka menyanyi. Jadi tadi lagu ya, terkait lagu. Tadi lagu Ibu Kita Kartini, tapi nanti kata-katanya dengan materi lembaga sosial seperti itu. Terus yang keempat itu tentang yang menggambar, siswa menggambar, ada juga yang ya, menggambar itu dengan mapping ya, tapi anak ternyata kreativitasnya diperluas atau menambah ya, mereka kreatif sekali, jadi menggunakan aplikasi Canva gitu Bu Deni. Ya, yang terakhir, yang kelima nih Bu Deni, ada IT. IT di sini ternyata anaknya pas saya tanya berupa produk yang dihasilkan berupa mini vlog seperti itu Bu Deni. Jadi nantinya produknya bervariasi ya Bu ya, sesuai dengan minat kan Bu? Iya, sesuai dengan minat. Bukan Bu Ana yang memerintahkan kan ya? Oke, baik. Oke, untuk berdiferensiasinya berarti sudah terlaksana ya Bu Ana ya. Nah, kalau untuk yang PSE Bu Ana, jadi pembelajaran sosial emosionalnya itu gimana? Kalau tadi PSE ya, pembelajaran sosial emosionalnya ya tadi sudah ada pengembangan dirinya ya, berupa siswa ada ya relaksasi. Oh gitu ya, bahasa relaksasi. Iya, adanya relaksasi ya. Relaksasi di awal-awal tadi itu ya. Tadi anak begitu mulai mungkin baru mengenal ya, jadi sedikit ada yang murid yang sedikit mungkin senyum gitu ya, senyum kecil lah, tertawa kecil ya ibarat, tapi nggak begitu rame ya, tapi ada yang merasakan oh ya begitu nyaman ya, jadi ketenangan gitu ya. Sudah ada. Berarti ketenangan dapat, fokus dapat. Tadi selain untuk fokusnya pakai relaksasi, Bu Ana pakai apa lagi? Ini yang ice breaking-nya Ice ya. breaking-nya. Iya, Oke, berarti ice diterapkan breaking-nya, juga ya, Bu iya. Ana ya. Oh, tadi sudah diterapkan. Malah antusias sekali anak sampai diulang-ulang. Oh, gitu. Walaupun ada temennya ternyata salah tapi diulang terus, tapi anak lebih fokus. Lebih gitu. fokus lagi, berarti sudah diterapkan ya Sudah Bu Ana ya. diterapkan. Oke, berarti ice breaking-nya. Tadi kalau boleh tahu ice breaking-nya yang kayak gimana Bu Ana? Tadi ya instruksinya itu Iya. Bu Deni ya, kalau pagi 1 tepuk tangan, kalau siang 1 2, 2 kali. kalau siang kalau malam kosong angin. Oh gitu. Ternyata Tadi mainnya. kalau cepet-cepet kadang malam malah jadi tepuk tangan Oh, gitu. Padahal mah harusnya kosong gitu. aja, nggak ada bunyinya. Oke, gitu, nggak ada baik. suaranya. Bagus sekali Bu Ana ice breaking-nya gitu. Nanti bisa saya terapkan nih Iya, di pembelajaran saya. Oke, untuk PSE-nya sudah jalan. Bu Ana fokusnya di ini ya, berarti lebih ke kesadaran diri ya Bu. Iya. Jadi biar gimana caranya murid bisa fokus ya di pembelajaran Bu Ana. Oke, baik. Nah,
Untuk ininya nih Bu Ana, kan kemarin kita juga sudah bahas rencana kira-kira Bu Ana melakukan kegiatan supervisi ini akademik kan bukan semata-mata untuk penilaian ya Bu Ana ya gitu, tapi untuk mengembangkan keterampilan mengajar nih Bu Ana. Nah, ada 2 kalau tidak salah kompetensi kemarin tuh yang mau Bu Ana kembangkan lagi atau tingkatkan lagi itu ada 3 ya Bu Ana. Yang pertama, bagaimana caranya nanti Bu Ana mengembangkan lingkungan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan untuk murid. Yang kedua, menerapkan atau melakukan kegiatan KBM itu yang efektif dan kondusifnya seperti apa. Dan yang terakhir, Bu Ana mau mengembangkan gimana caranya melakukan asesmen dan refleksi ya Bu Ana. Nah, dari ketiga itu boleh nanti kita bahas satu-satu ya Bu Ana. Nah, untuk yang lingkungan sekolah atau lingkungan pembelajaran yang menyenangkan dan nyaman untuk murid itu gimana Bu Ana? Apa yang Bu Ana rasakan? Kalau tadi ya alhamdulillah kenyamanan siswa alhamdulillah ya, karena sudah tadi sudah ada ya, ada relaksasinya ya, sudah ada ice breakingnya ya, terus ada ya pertanyaan pematik juga ya, jadi untuk sesuai gitu. Jadi anak juga antusias, anak juga terasa nyaman di kelas. Gitu. Baik. Berarti itu sudah ya Bu. Untuk poin kan di sini berarti untuk kenyamanannya sudah ada, komunikasinya berarti sudah berjalan ya Bu ya. Alhamdulillah. Untuk motivasi gimana Bu? Iya, tadi terkait motivasi ya, tadi memang maaf nih Bu Deni ya, maaf tadi memang motivasi itu saya menanyakan motivasi siswa, mungkin berbeda-beda tujuannya, maksud saya seperti itu. Ternyata anak malah jadi bingung ya, jadi bingung ya. Nanti kedepannya mungkin saya sampaikan dulu motivasi pembelajaran hari ini, karena penting ya Bu Deni motivasi tersebut untuk kegiatan pembelajaran. Oke, baik. Berarti motivasi untuk yang di pengembangan lingkungan kelas ya. Oke, untuk kalau yang pengembangan kompetensi kegiatan KBM nih, kegiatan belajar mengajar yang efektif dan kondusif nih Bu Ana. Kira-kira seperti apa? Ya, kalau efektif dan kondusif ya tadi ya mungkin tadi kurang ada aktif aktif tanya siswa ya, murid tanya kurang di situ ya. Mungkin di sini yang tadi saya lihat ya, mungkin karena kendala, mungkin ada yang beberapa murid yang merasa kelelahan di ini ya. Jadi mungkin tadi mungkin relaksasi atau ice breakingnya itu ada di pertengahan mungkin. Oh gitu. Udah di awal mungkin silakan diterapkan, tapi nanti di pertengahan mungkin diterapkan lagi, tidak masalah. Masalah kalau menurut Bu Ana ya seperti itu. KBM ini kan terkait ada proses pembuka pembelajaran, kegiatan inti dan penutup. Nah itu gimana yang Bu Ana rasakan? Terkait ya, karena kan ini ada diferensiasi juga ya, ada pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran emosional ya, sosial emosional ya. Memang tadi kendala di bagian akhir tadi, manajemen waktunya terasa ya, maaf terburu-buru ya, atau singkat ya, jadi waktunya pas asesmen sama post testnya mungkin jadi ya terasa buru-buru gitu. Oh begitu. Ya, mungkin nanti kedepannya saya harus memanajemenkan waktu. Oh gitu, lebih manajemen lagi ya Bu ya. Oke, diatur lagi waktunya ya Bu Ana. Oke, berarti untuk yang kompetensi asesmen tadi sudah Bu Ana katanya terlalu agak singkat gitu waktunya. Tapi untuk yang refleksi atau umpan balik gimana Bu Ana? Tadi kalau refleksi ya alhamdulillah anaknya tadi pas saya kasih pertanyaan ya sudah dikumpulkan ya, tadi sempat di cross check juga, alhamdulillah jawabannya walaupun berbeda tetapi intinya
ada ya, atau mengena di ke dalam tujuan pembelajaran. Oh gitu. Berarti refleksinya sudah ada ya, Bu sudah Ana. ada. Oke, dari ketiga kompetensi ini Bu Ana, menurut Bu Ana masih perlu nggak untuk dikembangkan atau nanti rencana ke depannya? Iya perlu Bu Deni ya, karena memang kompetensi pembelajarannya kan terkait dengan itu ya, akomodir pembelajaran sesuai minat pembelajaran siswa ya. Dan saya juga harus meningkatkan juga kompetensi saya di dalam materi ini ya, lembaga sosial ya, yang sempat disampaikan pas opera kan, opera observasi. Kalau saya memang di sini baru tahun ini ya, 2022-2023 ini ngajar sosiologi sesuai linear pendidikan kuliah saya gitu Bu Deni. Gitu. Baik, berarti masih perlu ditingkatkan ya Bu Ana. lagi. Nah, kalau saya ingin tahu nih, kalau refleksi dari Bu Ana, kira-kira dari observasi kali ini bagian mana yang menurut Bu Ana sudah baik dari pembelajaran Bu Ana lakukan? Untuk refleksinya ya, tadi yang cukup terasa baik itu di bagian pembukaan awal-awal ya, tadi cukup baik ya. Tadi di bagian inti ya, itu ada prosesnya memang tadi sedikit kurang baik ya Bu Deni ya, terkait tadi keaktifan belajar siswa ya, seperti itu. Di bagian penutup ya, tadi memang ada manajemen waktu yang kurang terasa terburu-buru atau singkat seperti itu ya. Nanti mungkin di bagian kan tadi ada asesmennya, post testnya, terus sama refleksinya seperti itu ya. Untuk bagian refleksinya tadi kan berupa manual ya, berupa manual soal post testnya di kelas ya. Jadi nanti mungkin saya ngasih masukan ya, mungkin harus menggunakan aplikasi ya, aplikasi nanti terlihat siswa yang sudah menjawab muncul di layar ya, atau di PPT ya, jadi langsung sesama kita lihat gitu. Berarti langsung terlihat oleh Terlihat semua murid gitu ya Bu murid. ya. Lagi-lagi Bu Ana sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, kapan itu kira-kira Bu Ana mau mulai mewujudkan tadi rencana-rencana Ibu tidak lanjut Bu Ana terkait hal-hal yang masih kurang dari Iya. pembelajaran hari ini? Ya, ini kan hari ini ya, nanti insya Allah diterapkan besok nanti kalau ada pembelajaran selanjutnya seperti itu Bu Deni ya. Karena kita proses pembelajaran ya, jadi mungkin dari awalnya belum maksimal ya, mungkin ke depannya nanti pembelajarannya lebih maksimal lagi seperti itu. Betul, berarti secepatnya ya Bu Ana ya tadi secepatnya. bilang ya. Oke. Nah, kalau kita pakai skala pengukuran nih Bu Ana, kompetensi Bu Ana kemarin kan Bu Ana bilangnya mau meningkatkan dari 7 ke 9. ke 9. Nah, kira-kira kalau setelah observasi ini Bu Ana masih percaya diri untuk meningkatkan di angka 9 atau malah lebih percaya diri bisa jadi 10? Lebih percaya diri ya harus Oke. Bu Deni ya. Dari kemarin ngepas pranya mungkin skalanya 7 sampai 9 ya, saya sudah masuk observasi nih. Jadi ya selanjutnya harus 10 seperti itu ya. Berarti Bu Ana mau meningkatkan di angka Angka 10 ya. 10. Oke, baik. Nah, berarti strategi-strategi yang tadi Bu Ana sudah terapkan, sudah mau Bu Ana sebagai bentuk tindak lanjut, insya Allah akan diterapkan ya Bu Ana ya, Insya di Allah. kelas pembelajaran Bu Ana Pembelajaran ya. berikutnya. Untuk kelas ini saja atau semua kelas Bu Ana? Insya Allah semua kelas ya Bu Deni ya, karena memang dari pra sampai obser sampai ini pas ke observasi ya, jadi saya banyak pengetahuan juga, nambah pengalaman juga, dan tahu aplikasi-aplikasi yang terbaru gitu Bu Deni. Baik. Nah, untuk apa ya, melengkapi atau
bisa sampai ke kompetensi yang tadi nilainya 10, kira-kira Bu Ana mau atau minta bantuan siapa, atau kira-kira mau koordinasi dengan siapa sih Bu Ana? Iya. Lagi-lagi memang MGMP ya, MGMP sosiologi terkait materi ya, pembelajarannya tentang mapel sosiologi ya kan. Kalau untuk mungkin ya gaya belajarnya, terus metodenya, ya cara aplikasinya, saya minta bantuan ke Bu Deni nih yang Gitu. lebih ya tahu tuh Bu Deni ya, Oh, minta gitu. tolong bantuannya. Baik, Insya Allah siap Bu Ana. Iya. Jadi kapanpun Bu Ana mau curhat atau butuh bantuan, Insya Allah saya bantu Bu Ana. Iya, Tapi makasih, Bu Deni. nggak hanya dari Bu Ana aja ya, saya juga nanti bisa curhat-curhat sama Bu Ana Iya, ya. silakan. Apalagi pembelajaran Bu Ana kan nanti mau pakai tutor sebaya Iya. katanya gitu, dan diferensiasinya lebih dikuatin lagi, PSN-nya juga lebih dikuatin lagi. Jadi saya nggak sabar nih nanti pengen lihat lagi pembelajaran Bu Ana seperti Iya. apa ke depannya setelah proses supervisi ini berakhir gitu. Jadi nggak apa-apa ya Bu Ana ya, Iya, nanti nggak undang-undang apa-apa. saya ya Bu Iya. Ana ya. Oke, baik. Ya Bu Ana, terima kasih atas waktunya, atas percakapan kita yang bermakna hari Iya, ini. Tidak terbebani kan ya Bu Ana? Enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pengalaman saya, pembelajaran saya, kita berdua. Oke, sama-sama Iya, ya Bu iya, Ana ya. sama-sama. Oke, baik Bu Ana. Izin pamit ya Bu Iya. Ana. Terima kasih. Ini adalah kegiatan terakhir dan sudah selesai untuk pasca observasinya. Terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang sudah membantu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.